Polda Metro Jaya menggelar agenda rilis akhir tahun untuk menyampaikan kinerja dan capaian sepanjang tahun 2025 yang mengusung tema Polri untuk Masyarakat di Gedung BPMJ, Jakarta. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Asep Edi Suheri memaparkan ada sebanyak 329.120 laporan kejahatan di seluruh Indonesia. Polda Metro Jaya sendiri menerima 74.013 laporan kejahatan atau 16% dari jumlah laporan polisi nasional. Selain itu, Polda Metro Jaya melaksanakan pengamanan di berbagai kegiatan masyarakat, baik agenda nasional, internasional, dan demonstrasi dengan 2.304 kegiatan. Sepanjang tahun 2025, Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan dan beragam aspek, baik dinamika sosial ekonomi, perkembangan teknologi, sehingga ke perubahan pola ancaman Kamtibmas. Sebagai pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, diplomasi, dan mobilitas masyarakat, wilayah hukum Polda Metro Jaya tetap kerap sekali berada di garis depan dalam menghadapi dampak dinamika tersebut. Hal tersebut terlihat dari tingginya volume gangguan Kamtibmas dan laporan yang kami terima dan kami tangani dari masyarakat. Sepanjang tahun 2025, Polda Metro Jaya termasuk salah satu Polda dengan jumlah laporan polisi tertinggi di Indonesia dan berkontribusi sekitar kurang lebih 16% dari total laporan polisi nasional. Pada aspek Harkamtibmas dan pengamanan kegiatan masyarakat, sepanjang tahun 2025, Polda Metro Jaya melaksanakan pengamanan terhadap berbagai kegiatan masyarakat berskala besar, termasuk agenda nasional dan internasional, serta pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum sebanyak 2.304 kegiatan. Prinsip utama kami adalah kami akan berupaya menjaga keseimbangan antara pemenuhan hak warga untuk menyampaikan aspirasi tetap dihormati, namun ketertiban umum, keselamatan, dan aktivitas masyarakat lainnya juga harus tetap terjaga. Kapolda Metro Jaya juga mengatakan, aksi tawuran masih menjadi ancaman serius di wilayah hukum Polda Metro Jaya sepanjang tahun 2025. Tercatat, aparat keamanan berhasil membubarkan 440 aksi tawuran demi menjaga ketertiban masyarakat. Di sisi lain, kami juga menangani fenomena sosial yang menyentuh sisi kemanusiaan dengan adanya tawuran, kekerasan jalanan, balap liar, dan perilaku berisiko yang kerap melibatkan anak-anak muda. Sepanjang tahun 2025 tercatat 440 kejadian tawuran, keributan kelompok dengan langkah penanganan yang tidak hanya penindakan, tapi juga pencegahan melalui patroli, pembinaan, kolaborasi dengan sekolah, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah. Nanti mungkin kami akan berbicara dengan Pak Pangdam, turun langsung ke titik-titik di mana sering terjadinya tawuran tersebut agar kita bisa mitigasi, kita kelola, kita reduksi, dan kita hilangkan. Sementara itu, Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ahmad David mengatakan, Polda Metro Jaya mengungkap 7.426 laporan kasus narkoba sepanjang 2025 dengan mengamankan 9.894 tersangka dengan total barang bukti yang disita 3.291 ton narkoba senilai 1.724 triliun rupiah, sama dengan menyelamatkan lebih dari 10 juta jiwa. Dari ribuan tersangka tersebut terdapat 21 orang produsen, 1 bandar, 3.445 pengedar, dan 6.427 pecandu. Bahkan kasus narkoba juga menyeret 56 anak yang berstatus anak berkonflik dengan hukum atau ABH. Jakarta dan sekitarnya memiliki kerentanan tinggi terhadap penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu diperlukan suatu perhatian yang serius, sinergis lintas sektoral agar angka penyalahgunaan narkoba dapat terus ditekan. Hal ini sejalan dengan program Jaga Jakarta Plus
yang diusung oleh Bapak Kapolda Metro Jaya yang menekankan pentingnya perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk ancaman termasuk peredaran gelap narkoba. Untuk menanggulangi hal tersebut, diperlukan langkah yang strategis yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Salah satu strategi terobosan yang diimplementasikan oleh Polda Metro Jaya adalah membentuk 32 posko kampung tangguh anti narkoba di beberapa RT RW yang ada di wilayah Polda Metro Jaya yang berfungsi sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bahaya narkoba. Dalam hal ini, kita tidak hanya mendirikan sebuah nama atau papan nama, meresmikan sebuah program, melainkan sedang membangun benteng pertahanan terkecil, namun terkuat, yaitu keluarga dan lingkungan tetangga, demi menyelamatkan masa depan anak cucu kita dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sementara itu, berdasarkan data pengungkapan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan Polres jajaran menunjukkan tingginya resiko masyarakat terdampak narkoba, di mana rata-rata 27 orang per hari terjerat penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polda Metro Jaya. David juga membeberkan sejumlah kasus menonjol sepanjang 2025, di antaranya pengungkapan home industri tembakau sintetis seberat 612,6 kg di sebuah ruko di Bekasi, serta pengungkapan 516 kg sabu di kawasan perumahan Bekasi yang terhubung jaringan Timur Tengah atau Crescent Triangle. Dari Jakarta, Tim Liputan Garuda TV.